Halo anak-anak, jumpa lagi kali ini dalam Chapel SD Kristen Kalvari. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak walaupun hanya melalui video. Oke, kita akan memulai Chapel dengan memuji Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya harap anak-anak dapat mengikuti saya berdoa di rumah. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, dan khususnya pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang suka memuji Tuhan dan cinta kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan memuji satu lagu saja sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, lagu ini akan kita nyanyikan dua kali. Pertama dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia. Judulnya Jesus Love the Little Children. Ya, Yesus cinta anak-anak. Jadi kita nyanyi bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya. Nah, anak-anak belajar bersama-sama. Mungkin anak-anak sudah banyak yang bisa. Ya, kita nyanyi bersama-sama. The children, all the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Bahasa Indonesia. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Very good. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, children. Hai anak-anak. I'm very glad to speak to you today. Saya sangat senang dapat berbicara kepada kalian pada hari ini. Today we are going to learn from Luke chapter 2 verse 1 to 20. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. But before we start, let's look to the Lord in prayer. Sebelum kita mulai, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, we thank Thee kami mengucap syukur for Thy goodness, karena kebaikan-Mu, for Thy protections karena perlindungan-Mu upon us. atas kami. We thank Thee Kami mengucap syukur for giving us karena Engkau telah memberikan kepada kami the opportunity kesempatan to learn untuk belajar Thy words. firman-Mu. Help us Bantulah kami to understand untuk mengerti and to obey. dan mentaati. In Jesus' name Dalam nama Tuhan Yesus we pray. kami berdoa. Amin. Amin. Okay, children. Hai anak-anak, saya percaya I believe many of you are familiar with the story about the birth of Jesus. kalian pasti pernah mendengar tentang kisah ya, kelahiran dari Yesus. Today we are going to learn it once again. Hari ini kita akan belajar kisah itu satu kali lagi. It happened about 2020 years ago. Kisah ini sudah terjadi 2020 tahun yang lalu. At that time, Caesar Augustus was in charge of Roman Empire. Nah, pada saat itu yang menjadi kaisar dari kerajaan Roma adalah seorang yang bernama Kaisar Agustus. And he said, Dan dia berkata,
I want to know how many people live in my kingdom. Aku mau tahu sebenarnya berapa sih jumlah orang yang hidup di dalam kerajaanku. We need a census. Nah, kita perlu suatu sensus. So he ordered everyone to go back to their hometown. Jadi kaisar ini memerintahkan semua orang untuk kembali ke kampung halamannya. Right there, be counted. Nah, supaya mereka dapat dihitung di sana. So Joseph and Mary had to go back from Nazareth to Joseph's hometown called Bethlehem. Jadi Yusuf dan Maria harus kembali ke kampung halaman mereka, yaitu dari Nazaret ke kampung halaman Yusuf. But the timing was terrible. Nah, kampung halamannya ini bernama Bethlehem, tetapi saat itu ya bukanlah saat yang baik. Why? Kenapa? Because at that time Mary was expecting a baby. Karena pada saat itu Maria sedang mengandung seorang anak. She's going to deliver her baby anytime. Nah, karena kapanpun juga Maria bisa melahirkan bayinya. But they did make it to Bethlehem, Tetapi mereka harus sampai di kota Bethlehem. only to find out that the place was clouded. Nah, waktu mereka tiba di situ, kota Bethlehem itu ya sudah penuh sesak. There was no place for them to stay. Tidak ada tempat untuk mereka untuk menginap. Not even one room for them to sleep. Bahkan tidak ada satu kamar pun yang tersedia untuk mereka. Finally, they did find a place in a short time. Nah, tetapi dalam waktu yang singkat mereka berhasil menemukan sebuah tempat. And it was not a hotel room. Nah, ini bukan sebuah kamar di hotel, yo. It was a place where animals were kept. Nah, ini adalah tempat di mana binatang-binatang itu dipelihara. And there, Mary gave birth to a firstborn son. Nah, pada saat itu Maria melahirkan putranya yang sulung. And she wrapped the baby in a strip cloth and laid him in a manger. Dan Maria ini membungkus ya sang bayi ini ya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam sebuah palungan. At that same night, in the fields nearby, Nah, pada malam yang sama di tempat yang dekat dengan tempat itu, there was shepherds looking after their sheep. nah ada sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka. Suddenly, Tiba-tiba, an angel appeared to them, nah satu malaikat menampakkan diri kepada mereka. and the shepherd was terrified. Nah, para gembala itu merasa sangat ketakutan. But the angel said to them, Tetapi malaikat ini berkata kepada mereka, "Don't be afraid. janganlah kalian takut. I have good news for you and all the people. Aku memiliki suatu kabar baik untuk kamu dan bahkan semua orang. Today in Bethlehem, Pada hari ini di kota Bethlehem, God's Son, the Savior, has been born. yaitu Putra Allah, Juru Selamat, telah dilahirkan. You will go and see him. Nah, kalian pergilah ke sana dan bertemulah dengan dia. You will find him wrapped in a strip cloth and lying in a manger. Kalian akan menemukan seorang bayi laki-laki dibungkus dalam kain lampin dan dibaringkan dalam sebuah palungan. And you know what happened next? Dan kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? The sky became filled with angels. Nah, di mana langit itu penuh dengan malaikat. And the angels began singing. Dan malaikat-malaikat itu mulai memuji Tuhan. They sing, "Glory to God in the highest. Mereka bernyanyi, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi. Peace on earth towards everyone that pleases God." Nah, damai untuk mereka di bumi yang berkenan kepada Tuhan. Well, I believe at that time there were a very nice concert in the sky. Dan saya percaya saat itu sedang terjadi suatu konser yang sangat indah di langit. After the angels have left, Ketika para malaikat sudah meninggalkan para gembala, the shepherds said to each other, nah kemudian para kawanan domba itu saling berkata satu kepada yang lain, "Let's go and check the baby." mari kita pergi memeriksa dan bertemu dengan bayi itu. So they went to Bethlehem Dan mereka pergi ke Bethlehem and they found Mary and dan Joseph mereka berjumpa dengan Maria dan Yusuf.
and their firstborn baby. Dan juga yaitu bayi pertama yang dilahirkan oleh Maria. And he was wrapped in a street clothes Dan mereka melihat bayi itu memang dibungkus dengan kain lampin. and lying in the manger, just like what the angel had said. Dan bayi ini dibaringkan di dalam palungan seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Then the shepherd began telling everybody what they saw and what the angel had said. Dan para malaikat ini mulai bercerita kepada banyak orang di situ. Apa yang malaikat itu katakan kepada mereka sungguh-sungguh terjadi. And they were praising God. Dan mereka mulai memuji Tuhan. And Mary, Dan Maria, she just treasures up this matter. dan dia sangat menghargai berita dan apa yang terjadi. And she kept it close to her heart. Dan dia menyimpannya dalam lubuk jantungnya. So children, Hai anak-anak, that is the story about the birth of Jesus. ini adalah kisah tentang kelahiran Yesus. I hope you enjoy listening it. Dan saya berharap kalian suka mendengarkannya. Most importantly, Dan yang paling penting, I hope you understand that Jesus was born to this world dan kamu harus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. in order to live and to die for us. Yaitu dia mau hidup mewakili kita dan mati untuk kita. He lived without sin Dia hidup tanpa dosa. and he lived in perfect obedience to God's law. Dan dia hidup taat sempurna kepada hukum Taurat Tuhan. And finally, Dan akhirnya he died on the cross, dia mati di atas kayu salib, receiving God's punishment yaitu menerima hukuman dari Allah for our sins. untuk dosa-dosa kita. Whosoever believe in him Dan barang siapa yang percaya kepada dia will not receive God's punishment, tidak akan lagi menerima hukuman dari Allah, but will have eternal life. tetapi kita akan diberikannya yaitu hidup yang kekal. Do you believe in him? Sekarang pertanyaannya anak-anak, apakah kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Do you believe in Jesus? Apakah engkau percaya kepada Yesus? I hope you can make a decision Dan saya percaya dan saya berharap kalian bisa mengambil keputusan to believe in Jesus untuk percaya kepada Yesus, as your God untuk menjadi Tuhanmu and your Savior. dan menjadi juru selamatmu. Okay, let us pray. Oke, sekian dulu, mari kita berdoa. Our gracious Heavenly Father, Bapa kami yang penuh dengan anugerah, once again, sekali we lagi thank Thee kami mengucap terima kasih for the opportunity untuk kesempatan, to listen, untuk mendengarkan, to learn, untuk belajar to Thy words. dari firman-Mu. Help us Bantulah kami to obey untuk mentaatinya, Your words. yaitu firman-Mu. We thank Thee Kami mengucap syukur in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, I'll see you next time. Oke anak-anak, jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Bye. Bye-bye.